punya kapasitas, punya kemampuan profesional untuk itu. Ini kalau ada yang ngomong begitu itu saya sebetulnya ya orang NU itu kalau melaratnya lama ya gitu ya. Tapi kalau pinternya kan ya pinter. Ini bukan orang goblok-goblok ini. Kita sudah punya kapasitas profesional untuk itu. Nah kemudian ditawarkan, kalau ormas mau silakan ambil, silakan mengajukan permohonan. Ya, barang sudah ditawarkan begini masa nggak mau? Sampean ditawani gedok aja mau, ditawani tambah. Ya, kita maulah, kita ajukan Kenapa? Karena kita butuh. Kita jelas butuh, ini desperate ini ya, orang ini udah melarat berapa lama ini sampai imajinasi kaya aja nggak punya. Masa imajinasi untuk mengembangkan sumber daya NU kok iuran warga, ini gara-gara kelamaan melarat nggak punya imajinasi. Nah kalau asal usulnya beres, berarti sudah selesai satu masalah toh. Berarti asal usulnya halal, nggak nyolong ini. Nah kemudian masalah berikutnya gimana cara mengelolanya supaya tidak haram kan gitu. Ya kita atur nanti supaya kita kelola dengan cara yang tidak haram. Apakah kita punya kapasitas, punya kemampuan profesional untuk itu? Ini kalau ada yang ngomong begitu itu saya sebetulnya ya orang NU itu kalau melaratnya lama ya gitu ya. Tapi kalau pinternya kan ya pinter. Ini bukan orang goblok-goblok ini. Kita sudah punya kapasitas profesional untuk itu. Tidak percaya nanti lihat, masa kita belum jalankan udah dibilang nggak profesional gimana? Nah lihat aja nanti. Nah pemanfaatannya untuk apa? Belum udah tuduh itu nanti jangan sampai dimakan sama pengurusnya sendiri. Lihat aja nanti gitu. Kita ini kan sudah atur semuanya. Gimana struktur bisnisnya gimana, ya, bagaimana koperasi dibentuk dan sebagainya supaya menjamin ini tidak akan dibawa lari oleh pribadi-pribadi. Udah kita atur. Tidak percaya nanti lihat aja. Ya. Atau simak lagi itu kombes-kombes hasil-hasilnya perkum-perkum yang ada tuh lihat. Ya, jadi saya ini kan sebetulnya lama-lama jadi agak jengkel karena ya saya sebetulnya ini omongan saya dari waktu ke waktu itu kan sebetulnya berseri. Cuma orang itu kan jarang mau memperhatikan gitu. Nah kalau saya harus jelaskan dari awal sampai akhir, itu sampean itu kuliah doktoral belum tentu selesai. Gitu. Nah, ini kalau tidak diperhatikan ya orang tidak bisa nangkap gimana narasinya. Nah sekarang ada perang narasi. Kemarin saya didatangi orang, ini soal strategi narasi ini gimana caranya. Terus saya tanya, terus maksudnya strategi narasi itu gimana? Ya orang bikin narasi gimana kita mengkonter narasinya? Kita kan sudah punya konter narasi. Iya tapi kok kalah kuat di di berbagai platform publik seperti medsos dan lain-lain itu. Nah kalah kuat karena apa? Karena yang menyuarakan kurang apa? Saya kejar terus sampai ujung-ujungnya masalahnya soal buzzing. Kenapa artikulasi kita di berbagai platform itu kalah kuat? Karena orang bikin buzzing, kita tidak buzzing. Orang pakai buzzer, kita enggak. Terus kalau gitu kita buat apa buang duit buat buzzing itu saya bilang. Kalau soal nalar, ya kita yakin dengan nalar kita berpikir dengan landasan yang jernih kok. Tapi kalau buang-buang duit untuk buzzing, untuk biaya buzzer, buat apa? Nyangoni Gus Gofur aja kita masih mentol. Buang-buang duit buat buzzing. Orang mau ngomong apa terserah. Saya ini sudah saya hitung sejak awal begini-begini ini.
selesai muktamar 25 Desember 2021. Tanggal 1 Januari 2022 saya pidato di Jogja, teman-teman yang datang kalau ingat. Dan saya sudah bilang waktu itu saya akan dablek 5 tahun, saya bilang begitu. Kenapa? Karena saya tidak mau tarung buzzer, buat apa? Nah, tapi intinya saya sampaikan ini bahwa ini ulama-ulama ini jangan sampai kehilangan kejernihan di dalam mengoperasikan ilmunya ini sampean ini pewaris dari ilmu yang sebetulnya menjadi pegangan dari seluruh umat ini di dalam menjalankan agama ini. Dan NU ini adalah organisasi yang didirikan untuk itu, untuk memberikan panduan yang sesuai dengan pegangan yang muktabar ini. Nah, maka di dalam berfikih kita harus jernih betul. Kita harus jernih betul. Kita harus menyadari dan mulai mengorek-ngorek. Makanya kita bikin wacana fikih peradaban untuk mengorek mindset yang memenjara kita, tapi sebetulnya sudah tidak bisa lagi dipakai gitu. Nah, saya minta maka nanti diskusinya itu jangan terlalu spesifik ya. Soalnya kalau terlalu spesifik nanti orang kejar-kejaran dikira kita mau perang melawan MUI gitu kan. Tapi saya minta lebih konseptual. Bagaimana kita harus mengembangkan kejernihan berpikir fikih ini, dan bagaimana kita membangun strategi mainstreaming kejernihan fikih ini sekurang-kurangnya di kalangan ulama kita sendiri, supaya ulama kita juga menjadi lebih jernih, tidak sembarangan. Ini saya terima kasih kepada RMI, Kiai Hodri dan kawan-kawan atas upayanya menjalankan forum ini. Yang mudah-mudahan nanti kita punya bahan-bahan penting untuk kita catat dan kita kembangkan di masa depan ya. Ya sekurang-kurangnya harapan dari para ulama yang hadir ini, kalau yang goblok-goblok ya boleh aja ikut nanya, tapi ya untuk mendapatkan pengajaran lah dari para ulama ini ya. Jadi kalau sudah diajari jangan bantah lagi gitu. Ini repotnya ini orang goblok merasa terus setara dengan kiai-kiai, ini repot ini. Sudah dikasih tahu masih bantah terus. Nah ya, yang penting sekarang itu ya mohon maaf itu kadang-kadang ini kan kebawa ini omongan orang Rembang. Saya ngomong goblok-goblok itu bukan untuk merendahkan ya. Ini sekedar untuk menyadar. Untuk bukan penghina lah ya, bahasa penghina. Bukan untuk menyadarkan diri kita masing-masing supaya tahu diri gitu.